Opening movie diawali dengan adegan latihan penerjunan yang dilakukan oleh SEAL Team 7 di San Diego, California. Scene kemudian berpindah ke Manila, Filipina. Di tengah keramaian kota terlihat mobil box es krim yang dikemudikan oleh seorang pria yang bersama dengan satu orang wanita yang terlihat cemas. Mereka melaju dengan kencang menuju dan masuk ke salah satu sekolah dasar. Dan secara bersamaan terlihat mobil sedan Mercy juga memasuki sekolah, yang diketahui merupakan kendaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina yang datang untuk menjemput putranya. Kemudian para murid pun terlihat menyerbu mobil box tersebut untuk membeli es krim, termasuk putra Duta Besar Amerika yang juga mengajak ayahnya untuk membeli es krim. Lalu sang pengemudi mobil es krim itu beranjak pergi menjauh meninggalkan mereka. Dan tidak lama kemudian, boom. Diberitakan akibat dari ledakan mobil es krim itu menewaskan Duta Besar, putranya, dan puluhan anak sekolah. Dan pasca ledakan bom itu belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Di suatu tempat di sore hari, sang pengemudi yang menjadi dalang pengeboman terlihat mengasingkan diri dan bersembunyi di sebuah kamp pelatihan. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan dua anggota tim SEAL 7, Letnan Rourke dan rekannya bernama Dave. Di sana Rourke memberitahu Dave bahwa istrinya sedang mengandung, dan mereka pun memberi selamat kepadanya. Rourke lalu memberitahu Dave untuk mengajak seluruh tim menghabiskan waktu libur bersama dengan keluarga mereka di pantai, di tempat terpisah di Costa Rica, Amerika Tengah. Kita berkenalan dengan Lisa Morales, seorang perawat Meksiko yang merawat anak-anak yang kurang mampu. Lalu tidak lama kemudian seorang pria yang diketahui bernama Cristo datang dan disambut gembira oleh bocah-bocah yang berada di sana. Di malam harinya rekan Morales yang bernama Walter Ross datang menemuinya. Diketahui mereka berdua ternyata adalah agen CIA yang tengah melakukan penyamaran yang diutus oleh CIA untuk mengawasi Cristo. CIA meyakini Cristo merupakan salah seorang yang ikut mengelola jaringan teroris di Asia Tenggara. Namun tanpa sepengetahuan mereka, penyamaran mereka telah diketahui oleh anak buah Cristo. Keesokan harinya mereka berdua yang tengah berada di sebuah hotel di Costa Rica kedatangan tamu tak diundang. Anak buah Cristo datang menyerang mereka. How much do I owe you? Nada. Morales kemudian diculik dan dibawa pergi. SEAL Team 7 yang liburan bersama keluarga mereka pun menerima panggilan tugas. Berpamitan dengan keluarga, mereka diberangkatkan ke Costa Rica. Di tempat terpisah di sebuah kamp penyanderaan di hutan Costa Rica, mereka menyiksa Morales untuk mendapatkan informasi identitas dan misi penyelidikannya. Cristo rupanya sudah mengetahui penyamarannya, namun Morales tetap tidak mengakuinya, sehingga dia pun terus disiksa. Have a great day at the spa. Tim SEAL yang mengetahui lokasi Morales disekap kemudian berkumpul di kamp militer Navy SEAL di Costa Rica dan menerima arahan dari chief senior mereka. Berdasarkan informasi intelijen, Lisa Morales diculik oleh Cristo yang bekerja sebagai penyelundup narkoba dan senjata untuk mafia Rusia, gerilyawan dan sindikat narkoba Meksiko sejak tahun 1990-an. Morales menyelidiki Cristo untuk mendapatkan informasi hubungan Cristo dengan jaringan teroris Abu Sabbal. Abu Sabbal diketahui merupakan dalang dari pengeboman di sekolah dasar Filipina yang menewaskan duta besar bersama putranya. He's been jumping between training camps in Indonesia and the Philippines. Operasi pun dimulai. Dengan menggunakan pesawat angkut militer, tim SEAL 7 diterjunkan di kegelapan malam.
Mereka kemudian bergerak masuk ke dalam hutan menuju checkpoint sesuai rencana dan standby di sana menunggu perintah dari pusat komando. Berkoordinasi dengan pusat komando, mereka diberitahu pasukan tim reaksi cepat akan menjemput mereka di titik ekstraksi pada pukul 6 pagi. Saat fajar tiba, terlihat 2 helikopter Chinook mengangkut pasukan reaksi cepat Navy SEAL dari tim Special Warfare Combatant Craft Crewman atau disingkat SWCC. Whiplash, 1 minute out. Whiplash, go. Whiplash, bucket 1 and 2 are out. Dilengkapi dengan minigun dan persenjataan lengkap termasuk pesawat tanpa awak RQ-11 Raven sebagai pengintai dan pengawasan dari ketinggian. Pasukan reaksi cepat langsung bergerak menuju ke titik ekstraksi penjemputan sesuai rencana. Tim SEAL kemudian membagi tim dan merapat ke kamp para teroris dari berbagai titik. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki serta karena mereka terlatih, mereka pun beraksi. ¿Y qué le pasó a los tamales? Wyoming, 11 o'clock, driver's side truck. Got him. All clear! LT, this is Chief. Target is secure. Berhasil melumpuhkan para teroris, tim SEAL kemudian bergegas mengevakuasi Morales dan membawanya menuju ke titik ekstraksi. Namun tidak lama kemudian terlihat pasukan bantuan teroris bersenjata lengkap datang dan langsung mengejar mereka, sehingga aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak terelakkan. Wake up! Wake up! Come on, man! We're up! We're up! Contact clear! Contact clear! Mikey's up, man. Mikey's up. Stay down, brother. Calm. Water! 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 Oh, they go there! Mereka akhirnya berhasil mengevakuasi Morales dan kembali ke markas dengan menggunakan helikopter Chinook. Scene kemudian berpindah di Ukraina. Di sana Abu Sabal mengunjungi sebuah tempat yang mereka gunakan untuk membuat dan memodifikasi rompi bom bunuh diri. Mereka memodifikasi sebuah rompi yang bermuatan bom berdaya ledak tinggi yang dirancang untuk ruang terbuka dan dapat digunakan tanpa terdeteksi oleh metal detector. Никого в кругом не остается. Abu Sabal kemudian bertemu dengan Kristo
Diketahui Kristo dan Abu Sabal adalah sahabat sejak kecil. Lalu Kristo memberitahunya bahwa pertemuan ini adalah pertemuan terakhir mereka karena dia saat ini sedang diawasi oleh CIA, sehingga dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk ikut bergabung menyelesaikan rencana mereka melawan pemerintah Amerika. Mendengar hal itu membuat Abu Sabal marah, sehingga mereka bertengkar kecil di sana. Di tempat terpisah di Amerika Tengah di kapal perang Angkatan Laut Amerika, Rourke dan Dave diberitahu oleh Chief Senior bahwa mereka mendapat tugas lanjutan. Berdasarkan informasi yang ditemukan intelijen, Abu Sabal berencana akan menyerang warga Amerika, dan Kristo yang akan membantu menyelundupkan mereka untuk bisa masuk ke Amerika tanpa terdeteksi. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka tim SEAL harus segera bergerak. Dua rekan mereka, Ajay dan Ray, akan ditugaskan untuk pergi ke Somalia, Afrika, karena diketahui Abu Sabal akan berada di sana untuk transfer senjata. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke Amerika melalui barat Meksiko. Sementara Chief Senior akan bergabung dengan SEAL Team 4 untuk memburu Kristo yang tengah berada di Lautan Pasifik Selatan. Mereka berdua beserta beberapa SEAL Team 7 lainnya diminta untuk tetap standby di Amerika, yang akan menjadi pasukan reaksi cepat ketika terjadi serangan dari para teroris yang berhasil masuk ke Amerika. Lalu Letnan Rourke memberi Dave sepucuk surat yang telah dia tulis untuk diberikan kepada keluarganya jika nantinya terjadi sesuatu kepadanya. Ajay dan Ray yang berada di kapal selam Amerika ditemui oleh kapten kapal yang mengarahkan mereka untuk menyusup dan mencari informasi saat mengintai Abu Sabal melakukan transfer senjata. Lalu setelah itu operasi pun dimulai. Dengan menggunakan Shield Delivery Vehicle atau SDV, Ajay dan Ray bergerak ke pesisir pantai Somalia. Di sana mereka mengintai Abu Sabal dan pasukannya yang sedang mengangkut dan memindahkan persenjataan mereka, lalu kembali terbang dan akan mendarat ke pesisir Meksiko. Informasi hasil pengintaian mereka laporkan ke pusat komando di kapal perang yang berada di Amerika Tengah. Rourke dan Dave yang menerima laporan tersebut menunggu informasi untuk melaksanakan operasi penyerangan. Di tempat terpisah, Kristo yang sedang berada di perairan Pasifik Selatan diserbu oleh SEAL Team 4. Chief Senior lalu menemui Kristo dan menginterogasinya. Di sana dia diberitahu oleh Kristo bahwa 16 rompi bunuh diri akan menyeberang ke Amerika, dan rompi itu dirancang tidak terdeteksi di pos pemeriksaan maupun titik-titik pemeriksaan manapun di Amerika. Sabal dan para jihadisnya akan menyerang warga Amerika di pusat-pusat kota, yang akan menciptakan kepanikan dan gangguan ekonomi, seperti kejadian serangan 11 September di Menara Kembar WTC. How can you stop this? I can't. Rourke dan Dave yang menerima informasi keberadaan para teroris langsung bergerak menuju ke Pulau Cedros, Meksiko bersama tim SEAL lainnya. Setibanya di pesisir pantai, mereka bergerak masuk ke wilayah pemukiman yang teridentifikasi keberadaan para teroris. Blackbeard lead. Containment element is set. Roger.
some high-speed shit. Target secure. One's to the north. Berhasil melumpuhkan para teroris, mereka kembali mendapatkan penugasan lanjutan. Pusat komando memberitahu mereka, Abu Sabal dan beberapa pasukannya akan menyeberangi perbatasan melalui terowongan yang berada di bawah pabrik susu di Mexicali pada pukul 7 pagi. Untuk itu mereka diminta segera terbang ke perbatasan Mexicali dan bergabung dengan pasukan khusus Meksiko untuk menghadang Abu Sabal dan pasukannya. Sesampainya di Mexicali, mereka ditemui oleh Pedros, komandan pasukan khusus Meksiko. Pedros memberitahunya bahwa ini akan menjadi operasi yang sulit karena tempat target operasi mereka sangat berbahaya, yang merupakan wilayah para kriminal bersenjata dan jumlah mereka lebih banyak. Mereka pun kemudian bergerak menuju ke lokasi target. You enter the tunnels right here. Once you get to this point, my job is done. Setibanya di sana, mereka langsung menerobos masuk ke area pabrik dan melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di sana. Abu Sabal dan pasukannya yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi menuju ke terowongan. Tim SEAL dan pasukan Meksiko kemudian membagi tim. Rourke dan Dave serta beberapa orang pasukan Meksiko bergerak mengejar Abu Sabal. Sementara tim lainnya berjaga di luar gedung untuk mengamankan area dari serangan para musuh. Pasukan musuh terus berdatangan sehingga aksi pertempuran terjadi. Dito ka magbabomba. I got him. LT and Chief are down. Di Amerika, Letnan Rourke diberikan pemakaman militer dengan penghormatan penuh. Rekannya dari SEAL Tim 7 yang mengangkat peti jenazahnya. Dave yang berada di sana terlihat mengenakan kursi roda akibat dari luka tembak yang dialaminya.
Keluarga, kerabat, dan rekan pun turut larut dalam prosesi pemakamannya. Sepucuk surat yang ditulis Rock yang dititipkan kepada Dev berisikan pesan untuk putranya. Ingatlah darah kesatria mengalir dalam pembuluh darahmu, lambang yang menjadikan ayahmu pahlawan, yang juga akan menjadikanmu pria yang dia kagumi dan hormati. Masukkan kepedihanmu ke dalam kotak dan kuncilah. Kita laki-laki terbuat dari kotak, dari pedihnya ruang kekalahan dan kemenangan, dan harapan dan cinta. Tak seorang pun yang lebih kuat atau berbahaya daripada seorang pria yang bisa mengendalikan emosinya. Jalani hidupmu di mana ketakutan akan kematian tidak pernah menyusupi hatimu. Hargai agama orang lain, hormati orang lain dan pandangannya, dan minta mereka menghormati pandanganmu. Cintai hidupmu, sempurnakan hidupmu, dan perindah semua hal dalam hidupmu. Berusahalah panjang umur dan layanilah negaramu. Ketika tiba saat kematianmu, nyanyikan lagu kematianmu, dan gugurlah seperti pahlawan yang pulang ke rumah.